Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Hari ini gue akan merakit sebuah PC. Dan kemungkinan besar nih, ini adalah PC terakhir yang akan gue rakit untuk waktu yang sangat panjang. Kemungkinan nih gue akan butuh ngerakit PC lagi mungkin sampai 7 tahun ke depan kali. Karena gue gak ngebayang akan ada software yang membutuhkan spek di atas dari PC yang akan gue rakit hari ini. Ya mungkin ada kali ya software yang membutuhkan firepower yang lebih gokil lagi. Cuman kemungkinan besar kalau dalam dunia industri gue nih, kemungkinan besar nggak akan ada kebutuhan di atas ini sih. Oke, sebelum gue breakdown spek PC yang akan gue rakit hari ini, gue mungkin mau nge-sharing dulu untuk apa sih gue ngerakit PC monster seperti ini. Alasan utamanya adalah untuk Unreal Engine. Nah, mana ada temen yang emang lo butuh segitu powerfulnya ya untuk Unreal Engine. Tergantung untuk bikin apa ya kan. Unreal Engine bisa digunakan untuk bikin game, untuk bikin film, apapun itu, virtual production. Nah, gue punya cita-cita bisa ngebuat sebuah film pendek hanya menggunakan Unreal Engine. Dan kalau teman-teman yang nonton ini ada pengalaman udah nyoba-nyoba fitur-fitur barunya Unreal Engine seperti MetaHuman dan lain-lain, pasti teman-teman tahu lah itu lumayan berat. Gue aja pakai RTX 3090 itu udah kerasa banget beratnya. Nah, sekarang gue pengen sharing sedikit tentang pengetahuan gue tentang ngerakit PC. Mungkin gue pertama kali ngerakit PC itu PC gaming ya di tahun 2007. Dan semenjak gue pertama kali ngerakit PC itu, sampai sekarang gue gak pernah mau PC gue dirakitin. Mungkin zaman-zaman dulu angkatan-angkatan gue ke Mangga 2 ya, ke rakitan.com segala macam, milih-milih barang terus nanti ada yang ngerakitin di situ. Enggak, gue nggak mau. Gue pengen bener-bener ngerasain setiap kabel, ngerapihin. Gue pengen bener-bener kayak apa ya, connect dengan PC gue. Sehingga ada kepuasan tersendiri. So artinya apakah gue tahu banget tentang ngerakit PC dan sebagainya? Enggak juga. Menurut gue pengetahuan gue so-so aja ya. Makanya gue mungkin gak akan pernah bikin video kayak gue ngebandingin beberapa RAM atau apa atau hard disk, terus ngebandingin speednya, ngebenchmark. Itu udah di luar ini gue lah, udah di luar kemampuan gue. Tapi tetap aja, even pengetahuan gue nggak terlalu deep, tapi selama ini PC-PC yang gue rakit, gue sangat puas dengan hasil rakitan gue sendiri. Dan gue ngerasa PC-PC yang gue rakit bertahan lumayan lama. Bahkan gue ada satu PC yang dari tahun 2014 masih nyala sekarang. Nah, dalam video ini gue nggak akan nunjukin gue ngerakit PC-nya ya kayak satu-satu gitu, ngebongkar PC-nya segala macem. Nggak, gue udah pernah ngebikin video kayak gitu. Dan setelah gue tonton, kayaknya boring banget dan panjang banget ya. Tapi dalam video ini gue akan sharing spek PC-nya. Dan gue akan ngejelasin juga kenapa sih gue memilih motherboard ini, kenapa sih gue memilih VGA ini, kenapa sih gue memilih RAM ini, dan sebagainya. Dan disclaimer, perlu diketahui semua spare part yang gue gunakan untuk merakit PC ini tidak ada yang endorsan. Ini semuanya gue beli dari online shop dengan harga normal, tidak ada diskon-diskonan atau special treatment atau apapun. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti apa sih PC yang akan gue bangun? Gue akan mulai dari spare part terpenting ya, core-nya dari build PC ini, yaitu VGA-nya pastinya. Nvidia RTX A6000. So, kenapa? Pastinya karena PC ini fungsinya bukan untuk main game ya, benar-benar untuk Unreal Engine, untuk 3D software dan sebagainya. Jadi pastinya gue nggak mau menggunakan VGA yang untuk gaming, tapi memang yang specially didesain untuk design work ya. So, pastinya gue akan milih Quadro. Kenapa A6000? Karena gue mengejar video memorinya ya 48 GB. Itu karena gue udah sempat ngomong tadi, gue pakai RTX 3090 yang dengan 24 GB itu masih sedikit berat ya, gue ngejalanin MetaHuman yang agak berat. So gue berharap dengan VRAM 2 kali lipat yang di offer oleh RTX A6000 ini, kedepannya gue bisa ngebikin project Unreal itu dengan benar-benar semuanya real time tanpa ada lag, tanpa ada over budget lah, bahasanya Unrealnya over budget. Here you go. Kalau dibaca di bagian belakangnya ada tulisannya sistem memori 48 GB minimum. Artinya rekomendasinya adalah karena ini VGA-nya ada video memorinya itu 48 GB, minimum requirement untuk RAM-nya itu juga 48 GB. Tapi ada tulisannya juga recommended-nya itu di 96 GB. Nah, jadi kita bridging selanjutnya itu ke memori atau RAM ya. Dan di sini gue ada 4 kali ya. Ini satu kit
RAM DDR4 2 kali 16 GB. Jadi ini satunya 32 GB kali 4 dengan total 128. Artinya totalnya 100, total kalau digabung 128, 8 keping, 8 kali 16. Oke. Dan pilihan gue pastinya adalah Corsair. Kenapa? Karena dari zaman pertama kali gue ngerakit PC, tadi gue bilang sekitar tahun 2007, salah satu merek memori yang recommended itu adalah Corsair di Indonesia ya. Waktu itu kan juga nggak segampang sekarang ya nyari spare part. Sekarang memori banyak banget brand yang lain. Dulu tuh masih limited banget. Kayaknya kayak pilihannya kayak Patriot sama apa sama Corsair. Dan gue inget banget dulu itu Corsair kalau nggak salah tuh ngejualnya tuh baru memori doang. Kayaknya seingat gue dulu kalau kita ke websitenya zaman dulu itu dia jualnya emang baru memori, belum ada apa kayak power SSD segala macem, PSU segala macam, itu kayak agak nanti baru dia keluar kayaknya. Gue nggak yakin 100% juga. So karena dari dulu gue udah biasa beli Corsair dan selama gue pakai Corsair tidak pernah ada masalah, jadi gue kayak udah habit aja sampai sekarang kalau memori ya udah gue pasti nyarinya Corsair. Terus gue ngambil untuk speednya cukup di 3200 aja karena anything di atas itu kan 3600 segala macam itu biasanya untuk overclocking, dan gue nggak pernah nge-overclock memori gue ya, nggak pernah. Jadi ya udah gue pakai 3200 saja dengan total kapasitas 128 GB by Corsair ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke CPU atau prosesornya. Pastinya VGA yang monster harus disupport dengan CPU yang monster juga. Di sini gue menggunakan Ryzen Threadripper. Gue pecinta besar Threadripper, dan gue menggunakan seri 3970X. 32 core ya, 32 core, 64 thread prosesor. So kenapa Threadripper, kenapa Ryzen, kenapa AMD? Dulu awal gue ngerakit PC sempat mungkin generasi pertama, generasi kedua yang gue rakit itu semuanya Intel base ya. Tapi kalau nggak salah pada zaman itu memang AMD lumayan agak ketinggalan. Tapi setelah AMD udah mulai ngeluarin seri Ryzen, Threadripper segala macem, gue udah banding setir langsung ke Ryzen, Threadripper dan segala macam, pindah ke AMD. Karena pada saat itu kita bisa dapetin lebih power untuk budget yang lebih rendah dibanding Intel ya pada saat itu. Dan udah jadinya kesininya udah gue pakai AMD terus, dan gue lebih suka apa ya, namingnya lebih keren aja gitu, kayak Threadripper Ryzen gitu kan. Kalau Intel tuh kayaknya ya namanya gitu-gitu aja gitu, i7 kayaknya lebih kece aja gitu AMD. Alasan yang agak receh sih, tapi ya itulah realitanya. Nah, Threadripper ada satu lagi yang di atas ini, itu yang 3990X ya kalau nggak salah ya, yang 64 core ya, 64 core. Itu harganya luar biasa kalau nggak salah 60 jutaan, dan kayaknya gue nggak akan butuh sampai yang segitu. So gue settle untuk yang 3970X aja, nggak yang 3990. Karena menurut gue juga setelah gue baca-baca kayak perbedaan powernya itu kayak cuma 30%. So ini yang lebih make sense, dan budget gue juga udah lumayan over. So ya inilah pilihannya. Oke, so sekarang kita akan lanjut ke motherboard ya. Pastinya karena gue menggunakan Threadripper, gue akan membutuhkan motherboard TRX 40. Yang gue pilih ada TRX 40 Creator by ASRock. Kenapa? Karena ini adalah motherboard TRX 40 yang paling murah yang available, yang mereknya menurut gue oke ya. Jadi gini, gue dulu awal-awal ngerakit PC itu gue selalu pakai motherboard Asus. Gue pakai Rampage, Extreme segala macam. Pokoknya motherboard gue harus yang paling mahal. Nah, ini perlu diketahui ya, pada zaman gue masih rada bocah itu, gue nggak apa-apa nggak makan, gue nggak apa-apa nggak ada duit pegangan segala macem selama gue punya PC yang powerful. Nah itu jadi kayak pangkal bahagianya, itu yang penting punya PC monster. Agak sedih sih kalau dipikir sekarang, tapi anyway, jadi dulu tuh gue kayak kalau beli tuh kayak pokoknya motherboardnya harus yang ini, yang paling keren segala macam. Cuman gue justru ngerasa bahwa motherboard yang mahal itu banyak banget, pertama banyak fitur yang nggak berguna ya, kayak overpack dengan fitur-fitur yang aneh, dan
banyak masalah. Kayak dulu gue pakai Rampage Extreme gue tuh kayak oke harus dimati, dia ketika dinyalain tuh kayak harus dimatiin lagi, terus dinyalain lagi baru nyala segala macam. Dan gue pikir ini cuma masalah di gue doang, tapi ternyata enggak. Teman-teman gue yang lain yang pakai Rampage Extreme juga segala macam sama mengalami hal-hal yang sama. So akhirnya gue kayak aduh gue udah capek beli motherboard yang mahal, sebenarnya nggak terlalu butuh juga fitur-fiturnya. Akhirnya gue kayak 5-6 tahun 6 tahun lalu lah gue mulai coba ke ASRock yang kayak B450 gitu-gitu, yang bukan motherboard yang mahal-mahal sih. Tapi gue beli yang simpel-simpel aja dan ternyata gue cukup happy, dan sampai sekarang sih belum pernah ada masalah dengan ASRock ya. So sampai sekarang gue lebih sering menggunakan ban ASRock karena lebih murah, dan so far gue nggak ada masalah. Dan satu hal lagi yang penting tentang CT-RX 40 Creator itu adalah, yang penting bagi gue adalah bahwa motherboard ini ada 4 PCI slot 16X-nya. Bisa dilihat di sini. 4X PCI Express 4.0 X16 slot. Single at X16 ya, ini buat VGA pastinya. Dual at X16 dan X16. Artinya kalau gue menggunakan card-card tambahan ya seperti Decklink atau Elgato Camlink Pro dan lain-lain, bandwidth VGA gue tidak akan terganggu ya, tidak akan berkurang. Dan ini penting banget karena pastinya gue mungkin akan menggunakan minimal 2 kartu tambahan untuk workflow production gue. Jadi misalnya di sini ada triple, di sini ada X16, X8 untuk 3 kartu. Ini bandwidthnya sangat-sangat aman ya. Dan satu lagi yang gue suka pastinya dari motherboard ini adalah dia ada 3 shield ya kan. Ini M2 Armor, 3-3-nya untuk NVMe dan 3-3-nya adalah Gen 4. Mantap gak tuh? Jadi sudah pasti gue akan menggunakan NVMe SSD yang Gen 4 juga. Di sini gue ada 3 karena slotnya ada 3. Dan 3-3-nya ini XPG atau sini sebenarnya gue setaunya Adata ya. Karena memang again kenapa gue milih Adata? Gue udah lama banget menggunakan SSD Adata ya, dari yang NVMe yang SATA yang biasa. Itu gue udah sering menggunakan brand mereka. Gue makanya pokoknya tim Adata, dan sekarang ya XPG. I think kayaknya ini parent company-nya sama aja ya. Dan untuk OS gue akan menggunakan Gamix S70 Blade 1 TB. Ini untuk OS-nya. Dan ini read up to 7400 MB per second dan write up to 6800 MB per second ya. Sangat-sangat cepat, sangat-sangat ngacir. Dan untuk ini gue ada 2 hard disk tambahannya, ini 2 TB, ini sama aja ya. Ini adalah Gamix S50 Lite ya. Ini speednya tidak secepat yang Blade. Dia read up to 3900 MB per second dan write up to 3200 MB per second. Tapi ini buat nge-store data aja ya, semua software utamanya akan di hard disk yang OS. Mantep lah ya pokoknya. Nah pastinya RTX A6000 Threadripper, pastinya gue akan membutuhkan PSU yang sangat-sangat powerful juga. Ini ada Corsair HX 1000 watt ya, rated platinum pastinya. Kita nggak boleh nggak boleh pelit-pelit untuk PSU yang bagus karena hardware-nya udah bagus semua. Sebaiknya didukung dengan PSU yang bagus agar ya lebih awet lah ya. Sayang banget sistemnya kalau misalnya kita udah segala macamnya mahal, udah ada premium semuanya, terus kita pelit-pelit di PSU, takutnya kita cuma gara-gara PSU doang, nanti hardware yang lainnya jadi merembet rusak. Nah, kenapa gue memilih Corsair? 80% PC yang ada di Family Studio PSU-nya Corsair. Ada beberapa brand yang lain juga yang kita pernah coba pakai. Cuman kenapa? Again, dulu Corsair salah satu brand yang ngeluarin PSU yang bentuknya keren dan modular ya, yang bisa kabelnya bisa dicopot-copot kayak gini. Itu salah satu yang awal-awal ngeluarin desain keren kayak gitu tuh Corsair. Jadi sama gue udah dari lama jadinya belinya Corsair terus buat PSU. Yang pertama, gue nggak tahu ya kalau secara performance kayak gimana, kan gue udah bilang tadi gue juga nggak terlalu tahu yang detail juga. Yang gue tahu yang pasti satu, PC gue pada lumayan awet semua.
Dan satu lagi, walaupun gue pernah ada kejadian kayak musibah-musibah listrik apa segala macem, PSU-nya sempet ada yang mati atau gimana, itu gue tinggal ngirim balik dan itu cepet banget gue dikasih unit yang baru. Jadi after sales mereka ya, gue suka banget dengan after sales mereka, intinya sih seperti itu. Dan untuk cooling systemnya, gue juga pakai Corsair. Ya, di sini ada IQ H150i Elite Capex. Dan by the way, kalau teman-teman ngeliat ini kok semuanya putih yang gue pilih itu karena PC gue akan full white build-nya. So, kenapa gue menggunakan cooler Corsair? Sama alasannya dengan yang barusan gue jelasin dengan PSU. Awal-awal dulu, sekarang kan banyak banget yang ngeluarin liquid cooler seperti ini. Tapi kayak 10 tahun yang lalu, 10 tahun lalu atau sekitar nggak sampai ya sih, 9-8 tahun yang lalu, salah satu brand yang ngeluarin yang all-in-one package ya, bukan kayak cooling system liquid yang kayak kita beli satuan yang kayak apa akuarium ikan gitu yang ngerakit sini, itu gue sama sekali nggak paham. Tapi di luar itu yang ngeluarin yang udah jadi all-in-one, gampang digunakan dan oke banget desainnya, itu Corsair. Jadi gue udah kebiasaan sama menggunakan cooling system dari Corsair juga. Again, gue nggak tahu secara spek atau apa, gue nggak punya hardware software yang buat monitoring temperatur segala macam. Gue nggak pernah bandingin dengan brand lain, tapi gue udah kebiasaan aja pakai Corsair untuk cooling system. Dan sama gue dulu pernah juga, waktu itu sih bukan yang 3 fan ya, gue pernah beli yang 1 fan juga yang agak kecilan, sama pernah bermasalah juga, dan itu next day-nya gue langsung diganti baru. So again, after sales-nya bagus, jadi gue bisa secara kayak bisa tenang aja gitu makanya. Jadi gue tahu kalau misalnya ini pun besok ada yang rusak atau apa, gue pasti cuman selang sehari gue udah bisa dapet barang barunya. Itu sih. So next, pastinya gue akan membutuhkan sebuah case ya. Dan lagi-lagi gue akan menggunakan Corsair 4000D. Ini udah kesekian kalinya gue menggunakan casing ini. Ini adalah casing favorit. Karena pertama dari segi desainnya, gue gak suka casing yang aneh-aneh, yang terlalu heboh. Mungkin karena gue udah tua kali ya. Jadi mungkin dulu waktu gue masih umur belasan tahun segala macam, gue pakai Thermaltake yang heboh-heboh. Umur 20-an juga masih pakai Thermaltake atau Cooler Master. Sekarang gue nyarinya yang lebih simple, dan karena desain studio baru nanti akan putih semua, jadi gue juga casingnya putih sama seperti jeroan-jeroannya tadi rata-rata. Yang ada versi putihnya, gue beli versi putihnya. Selain itu ya, yang gue suka banget dari casing ini selain desainnya yang simple adalah cable managementnya. Ini the best banget, gue cinta banget dengan cable managementnya 4000D ini. Kalau yang 5000D buat gue terlalu besar ya, ini ngepas banget. Pokoknya ini casing the best lah. Mantep lah, ngerakitnya gampang, space-nya enak, airflow-nya enak. Pokoknya buat gue sih ini udah cocok banget. Gue semenjak pakai pertama kali beli 4000D, walaupun 4000D-nya ada yang airflow. Kalau ini kan yang non airflow, yang clean. Mau beli yang versi apapun, tuh gue happy banget. Dan semenjak itu gue udah nggak pernah nyari casing lain ya. Untuk ngebersihin filternya juga udah enak banget. Mantep lah pokoknya. Dan untuk card tambahannya, kemungkinan besar gue akan menggunakan Camlink Pro ya, agar gue bisa input kamera, gue bisa tetap konten menggunakan capture card ini. Ya, ini capture card favorit gue di 2022. Harganya bersahabat, kualitasnya mantap. Dan mungkin gue akan ada tambahan decklink SDI 4K ya. Untuk in-out SDI, karena di studio baru nanti gue akan ada satu sistem Mac dan satu sistem desktop PC Windows, dan mungkin gue akan mengirim gambar dan audio antara dua device ini menggunakan SDI, makanya gue akan menggunakan decklink SDI 4K. Anyway, kalau kalian penasaran melihat hasil rakitannya, gue akan tunjukkan nanti ketika gue lagi bikin video untuk setup studio baru. Nanti teman-teman bisa ngeliat di situ. Kalau penasaran, stay tune terus di Fahmi Studio dan jangan lupa subscribe. See you guys, bye.